Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila sebagai pemateri pertama akan menyampaikan pengertian membaca. Menurut Santosa, mengatakan bahwa membaca adalah kegiatan memahami bahasa tulis yang disampaikan oleh penulis. Sedangkan menurut Solchan, TW, dan kawan-kawan, membaca merupakan suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendaknya disampaikan oleh peneliti melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Tarigan, proses membaca dan hubungannya dengan proses berpikir. Membaca biasanya dipergunakan sebagai langkah awal untuk memahami teks yang dibaca. Sekarang, film dan televisi menantang kemampuan membaca untuk ditempatkan pada tempat yang istimewa dalam kehidupan para orang tua. Di sekolah, bagaimanapun membaca mulai kehilangan fungsi utamanya sebagai alat manakala guru dan murid telah melibatkan diri dalam kesusastraannya. Para guru kesusastraan mengemukakan bahwa peneliti model baru dalam membaca banyak memberikan sumbangan pemikiran kepada mereka selama mereka mau memanfaatkan hasil-hasil temuannya. Pada saat yang bersamaan, titik penekanan keragaman, perubahan, petunjuk, atau perintah dalam kegiatan membaca merupakan salah satu ciri pembaharuan dan penyegaran. Jika hal ini tidak dianggap sebagai suatu yang mengejutkan, kendati para peneliti, para guru kesastraan jarang menggunakan gagasan secara keseluruhan, tapi mereka telah menunjukkan keragaman. Sebagai contoh, sewaktu pengajar membaca membicarakan tentang urutan pandangan umum, para guru kesastraan kemungkinan akan membicarakan keterkaitan dari masing-masing bagian setting atau unsur imajinasi. Guru akan diarahkan untuk membantu murid pada apa yang telah mereka ketahui. Pengetahuan bawaan yang dihubungkan pada bahan bacaan baru. Sebagai peneliti, membaca banyak mempelajari tentang bagaimana para pembaca menyimak. Mereka akan lebih menyadari juga bagaimana penulis membagi aktivitas membaca, dan para peneliti mempertanyakan bagaimana pertimbangan pembaca terhadap teks. Sekian presentasi dari saya, pemateri pertama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, cara terbaik belajar membaca adalah membaca. Untuk merealisasikan yang hampir dianggap slogan, cara terbaik belajar membaca adalah melalui membaca. Suatu hasil dari temuan dari penelitian dalam membaca pemulaan adalah suatu peringatan bagi para guru kesusastraan dalam perlunya memperluas daya baca pada tingkat-tingkat yang lebih atas. Para pembaca yang kurang mahir dalam membaca biasanya tidak menyadari bahwa mereka memiliki kekurangan dalam pemahaman, atau sekalipun mereka menyadari kekurangmampuan dalam menerapkan suatu strategi korektif yang tepat. Selanjutnya, membaca sebuah perspektif wacana. Membaca sebuah perspektif wacana yaitu membaca tentang sebuah visual atau bagaimana objek terlihat pada manusia berdasarkan sifat spasial. Komunikasi dilihat sebagai sebuah proses yang memproduksi sebuah wacana, tidak sekedar peristiwa penyampaian informasi ataupun penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Pembincangan tentang wacana tidak dapat dipisahkan satu sama lain dari persoalan bahasa, sebab setiap wacana hanya dapat dipahami lewat bahasa. Leach, sebagaimana dikutip oleh Scriven, mengajukan perbedaan antara paradigma formalis dengan paradigma fungsionalis dalam menguraikan hakikat bahasa. Secara sederhana, perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. A.
Para formalis cenderung menganggap bahasa sebagai sebuah formalis mental, sedangkan fungsionalis cenderung menganggap bahasa sebagai fenomenal sosial. B. Para formalis menjelaskan kesempatan bahasa sebagai suatu warisan linguistik genetis yang sama dari spesies manusia. C. Para formalis cenderung menjelaskan pemerolehan bahasa anak-anak didasarkan oleh kemampuan alamiah manusia dalam belajar bahasa. D. Para formalis menangkap bahasa sebagai suatu otonom, sedangkan para fungsionalis mengkaji bahasa sebagai suatu sistem yang berhubungan dengan fungsi sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa dan proses membaca. Pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Plato, bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantaraan onomata atau nama benda dan remata atau ucapan yang merupakan cermin dari seseorang dalam arus udara lewat mulut. Dan yang kedua, menurut Ferdinand de Saussure, bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol, karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Yang ketiga, menurut Bill Adams, bahasa adalah suatu sistem pengembangan psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjektif. Dan yang terakhir, menurut Wahyu Wibowo, dalam bukunya Otonomi Bahasa 7 Strategi Tulis Pragmatik bagi Praktisi Bisnis dan Mahasiswa 2001. Bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbiter dan konvensional. Dan selanjutnya ada proses membaca. Proses membaca merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari menatap bacaan sampai pengolahan informasi dalam otak, dan juga ada yang menghafalkannya. Proses membaca berdasarkan bersuara atau tidaknya ada dua, yaitu yang pertama proses membaca dalam hati, dan yang kedua proses membaca nyaring. Selanjutnya, membaca merupakan proses sensori, psikologi, perseptual, dan perkembangan dan keterampilan. Yang pertama, membaca sebagai proses sensori. Kegiatan membaca dimulai dengan melihat stimulus masuk lewat indera penglihatan mata. Setelah dilakukan pemaknaan atau pengucapan terhadap maknanya. Dan yang kedua, membaca sebagai proses psikologi. Sebagai proses psikologi, membaca perkembangannya akan dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat psikologi pembaca, seperti inteligensi, usia mental, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian, sikap, pertumbuhan fisik, kemampuan persepsi, dan tingkat kemampuan membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Irfan. Lalu yang ketiga ada membaca sebagai proses perseptual. Membaca merupakan proses mengasosiasikan makna dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus atau lambang, serta respon yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang. Yang keempat, membaca sebagai proses perkembangan. Membaca pada dasarnya merupakan suatu proses perkembangan yang terjadi sepanjang hayat seseorang. Yang kelima, membaca sebagai proses keterampilan. Membaca merupakan sebuah keterampilan berbahasa atau language skills yang sifatnya objektif, bertahap, bisa digeneralisasikan, merupakan perkembangan konsep, pengenalan dan identifikasi, serta merupakan interpretasi mengenai informasi. Lalu ada tahap-tahap proses membaca. Tahap-tahap proses membaca ada 5. Yang pertama ada persiapan untuk membaca atau preparing to read. Yang kedua ada membaca atau reading. Yang ketiga ada merespon atau responding. Yang keempat ada mengeksplorasi teks atau exploring the text. Yang kelima ada memperluas penafsiran
atau extending the interpretation.